Selamat pagi saudara, kita berjumpa lagi dalam Sapa Jatim Inspirasi Jawa Timur, Inspirasi Indonesia di Kompas TV Independen Terpercaya bersama saya Virgianti Kusuma. Dan di edisi kali ini kita akan membahas tema mengenai penyiaran sebagai perekat bangsa dan diseminasi informasi bersama 3 narasumber inspiratif kami, yakni Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Timur Bapak Malik Setiawan, dan kemudian juga dosen FISIP Universitas Erlangga Dr. Andes Bambang Budiono, dan di segmen kedua nanti kami akan menghadirkan Komisioner KPID Jawa Timur Ibu Amalia Rosyadi Putri. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio Kompas Jatim. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Nah, saya ingin menanyakan terkait penyiaran sebagai perekat bangsa dan diseminasi informasi. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Bambang, di era media sosial ini, publik banyak disuguhi aneka konten siaran yang sangat beragam. Tapi bagaimana publik ini bisa memilah konten yang terbaik untuk mereka? Baik, ini ya. Jadi yang pertama yang harus kita lihat adalah bahwa era sekarang itu adalah era di mana struktur sosial itu berbasis pada jaringan. Dan penentunya adalah IT, teknologi informasi, dan teknologi informasi menyuguhkan berbagai ragam informasi masuk kepada setiap orang, setiap individu, lalu kemudian otoritas-otoritas tradisional seperti orang tua, guru, kiai dan sebagainya itu mulai tereliminasi oleh informasi-informasi yang datang dari manapun melalui teknologi informasi ini. Tentu ada bahayanya ya bagi generasi muda terutama, karena mereka lalu bukan lagi menjadi citizen tapi netizen. Ya, sudah dibentuk oleh IT kepribadiannya. Nah, untuk memilahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik, bagaimana itu bisa merekatkan bangsa, peran-peran keluarga itu harus diperkuat, saya kira. Diskusi-diskusi dalam keluarga, lalu ruang-ruang publik yang bisa membantu anak-anak, terutama remaja generasi muda, untuk memberikan informasi-informasi yang benar. Karena itu dalam konteks ini KPID punya peran yang sangat strategis dalam rangka merekatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu konten-konten media itu harus secara ketat dikontrol oleh KPID, dan para komisioner KPID harus punya perspektif kebangsaan yang kuat. Kalau tidak, mereka tidak bisa mengawal generasi muda, tidak bisa mengawal masyarakat untuk mengarahkan supaya informasi-informasi ini makin merekatkan bangsa kita. Ya. Karena ini bisa mengalami chaos ya. Kita mendapat informasi mana yang hoak, mana yang tidak itu kita nggak tahu. Sangat sulit sekali begitu ya. Sangat Kalau sulit, dari jawaban Pak Bambang Budiono, sepertinya ini PR besar bagi KPID, terutama betul. di Jawa Timur. Nah, sejauh ini pembinaan seperti apa terhadap konten lembaga penyiaran agar isi yang disampaikan itu betul-betul bisa menjadi perekat bangsa dan juga diseminasi informasi yang tepat? Melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Bambang, tepat sekali bahwa peran KPID di sini sangat strategis, Mbak Virgi. Kita kembali mengingatkan kepada teman-teman lembaga penyiaran peran-peran yang mesti dikedepankan, yakni mendidik, menghibur, menginformasikan, sekaligus sebagai perekat sosial atau perekat kebangsaan itu tadi. Nah, ini yang menjadi fokus utama controlling di KPID Jawa Timur terhadap teman-teman lembaga penyiaran. Apa yang sudah dilakukan? Pertama diantaranya adalah kami secara masif melakukan yang disebut dengan literasi media. Keseluruhan lembaga penyiaran 392 di Jawa Timur itu secara berkala kami kelompokkan mungkin berdasarkan kewilayahan. Kami lakukan bahasa dulunya adalah pembinaan, Mbak Virgi. Bahasa terkini adalah literasi media. Apa-apa yang dibolehkan dilakukan oleh lembaga penyiaran secara aktif kami ingatkan, kami beritahu, kami sosialisasikan selain mengacu kepada pedoman berlaku penyiaran dan standar program siaran, termasuk adalah upaya-upaya untuk menghindari hoax atau berita dan kabar bohong itu sendiri. Karena apa? Ternyata ketika warga masyarakat seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi begitu mudahnya menerima gerusan informasi yang begitu masif, maka mereka sejujurnya membutuhkan fakta-fakta pembanding dan penyanding. Dan kabar baiknya lembaga-lembaga penyiaran yang notabene adalah lembaga konvensional ini, yang masih mainstream ini mendapatkan rujukan sekaligus
masih dipercaya masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, berimbang, dan faktual, Mbak Virgi. Oke, baik. Tapi berdasarkan hasil monitoring yang sudah dilakukan, bagaimana terhadap tayangan-tayangan yang diterima masyarakat ini? Secara umum lebih dari 70% tayangan adalah relatif baik ya. Kita tidak memungkiri bahwa dari hasil monitoring dan temuan teman-teman di staf monitoring KPI di Jawa Timur maupun dari aduan masyarakat, banyak sekali juga yang menyampaikan kepada kami per bulan katakan sekitar 50 sampai 60 aduan ya berkaitan dengan dugaan pelanggaran isi siaran. Apakah itu menyangkut ketidakpatutan, goyangan yang seronok, mohon maaf misalnya ya, ataukah produk-produk tertentu yang mestinya ada pembatasan jam siaran disiarkan di siang hari yang mestinya ditayangkan di malam hari, dan itu adalah potret-potret yang terjadi. Pelanggaran yang paling banyak adalah pertama menyangkut penempatan atau placement iklan yang belum pada waktunya. Yang kedua itu menyangkut tayangan atau konten siaran yang dalam tanda kutip berbau agak kurang patut ya, mengarah ke porno aksi, kira-kira begitulah. Jadi itu yang kemudian seringkali menjadi fokus pengawasan kami di KPI Jawa Timur. Oke, baik. Kembali ke Pak Babang. Pak Babang, konten siaran seperti apa sih yang menurut dari kacamata akademisi ini tepat agar bisa menjadi perekat bangsa? Oke, satu ya, yang pertama yang tadi disampaikan oleh Pak Malik itu, lembaga penyiaran sekarang itu bukan semata-mata institusi resmi, tapi setiap orang bisa lagi jadi lembaga penyiaran, ya, berfungsi menjalankan lembaga penyiaran melalui YouTube dan sebagainya. Instagram juga. Iya, Instagram jadi TV, gitu ya. ini barangkali di luar kontrol KPID ya barangkali ya. Dan itu konten-konten yang seronok, konten-konten yang tidak patut biasanya bergerak dari wilayah-wilayah yang privat semacam ini. Dan yang privat ini yang menurut saya justru korosif, ya, bersifat korosif terhadap kepribadian masyarakat ya. Korosif karena informasinya itu hampir-hampir tidak terkontrol, mana yang baik dan mana yang buruk semuanya bisa muncul di sana, sehingga misalnya kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus intimidasi, pelakunya tiba-tiba dimunculkan sebagai pahlawan oleh orang-orang yang menyiarkan tertentu, tapi orang-orang yang lain menyiarkannya sebagai penjahat. Terus begitu terusnya tanpa ada intervensi, ini yang benar yang mana. Kalau itu anak-anak muda yang terkena, maka dia tidak akan sangat sulit untuk melakukan penyaringan mana yang baik dan yang tidak. Itu yang kemudian menyebabkan masyarakat ini menjadi terbelah gitu ya. Barangkali dalam konteks ini kita bisa berharap bahwa ekspansi KPID melampaui kewenangan, bisa diberikan kewenangan lebih besar untuk mengontrol lembaga-lembaga penyiaran yang Non mainstream begitu ya? Iya, karena gini, kalau saya misalnya diminta untuk nonton TV gitu ya, di resmi, begitu iklan saya sudah pindah channel. Ini kok nggak seperti yang saya mau gitu ya, pindah channel. Nanti kalau ada 24 channel, saya nggak ketemu apa yang saya mau, saya pindah ke YouTube atau ke tempat lain. Nah, memang konten-konten itu macam-macam yang bersifat korosif terhadap kepribadian masyarakat itu ya, terhadap budaya itu yang perkara sopan santun, ucapan yang keras, ucapan yang vulgar, lalu konten-konten jangan lupa juga konten-konten kekerasan yang arahnya itu sebetulnya mau mengungkap secara objektif fakta-fakta kriminalitas misalnya, itu menjadi sumber pembelajaran juga loh bagi masyarakat yang melihat. Misalnya mutilasi, misalnya berita tentang mutilasi, kita maunya misalnya ini objektif mutilasi, tapi kemudian memberikan inspirasi bagi mereka yang kemudian hari melakukan tindak kriminalitas untuk menghilangkan jejak dengan cara mutilasi. Nah, ini pun menurut saya barangkali menjadi tugasnya KPID juga untuk mengontrol jangan sampai pemberitaan-pemberitaan kekerasan itu ditampilkan secara vulgar, sehingga dia justru menginspirasi para pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejak dengan cara-cara yang kurang lebih sama gitu ya. Jadi itu pun berita menurut saya juga berita yang menurut saya harus kita lihat sebagai berita yang kurang positif ya. Karena di media bukan saja memberikan pembelajaran melalui
siaran-siaran yang positif, siaran-siaran yang negatif yang disampaikan itu pun bisa memberikan inspirasi bagi mereka. Misalnya pelaku kekerasan dengan bom, lalu dijabarkan cara merakit bom dan sebagainya, itu akan menginspirasi orang-orang yang tadinya tidak punya pengetahuan tentang merakit bom, dia bisa. Lalu pornografi, lalu dan seterusnya ya, banyak sekali konten-konten yang menurut saya yang kelihatannya positif tapi sebetulnya menyimpan pembelajaran negatif yang mengarah pada penguatan kriminalitas. Baik, tapi kan ini media juga bersaing untuk mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya, dalam artinya mereka harus menyiarkan tayangan yang disukai masyarakat. Ya. Nah ini ada pergolakan di antara kepentingan dan juga rambu-rambu bahwa ini nanti bisa berakibat negatif dan sebagainya. Harus seperti apa posisi lembaga penyiaran dalam hal ini? Saya kira harus punya karakter yang jelas ya. Kita lihat, saya nggak perlu sebut siaran lembaga radio ya. Ada yang banyak sekali hiburan, macam-macam berita. Tapi ada yang khusus memberitakan soal jalan raya, lalu lintas, dan itu iklannya juga nggak kalah bagus. Tapi dia punya karakter dan dia dirasakan manfaatnya oleh publik tanpa harus mengeluarkan berita-berita yang vulgar gitu ya. Nah, saya kira juga kita lihat misalnya ada satu siaran TV yang isinya talkshow bisa sampai 3 jam 4 jam. Itu juga ternyata menyedot perhatian luar biasa. Artinya lembaga-lembaga penyiaran ini harus memiliki membidik dengan tajam kebutuhan masyarakat dan sekaligus memberikan pendidikan yang kuat kepada masyarakat, dan itu bisa mengalahkan media-media yang disiarkan oleh orang perorangan. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak. Saya harus potong dulu, mohon maaf. Pak Malik, terima kasih atas kehadirannya. Nanti di segmen kedua kita akan bergabung dengan Komisioner KPID Jawa Timur, Ibu Amalia Rosyadi Putih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Pak Malik sudah bergabung bersama Sapa Jatim. Dan Pak Bambang masih bergabung hingga segmen selanjutnya. Kita kembali usai jeda berikut.